Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang sahabat Smart and Good Citizen dari Sabang sampai Merauke, Indonesia dalam acara podcast kewarganegaraan episode kedua. Tak lupa ya jargon kita, Be Smart and Good Citizenship untuk Indonesia yang berpancasila. Kembali lagi bersama saya, Bella Utami, akan bersamai sahabat Smart and Good Citizen dalam podcast kewarganegaraan episode kedua. Pada episode pertama, kita sebelumnya telah membicarakan mengenai topik relevansi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Maka dari itu, pada hari ini kita akan berbincang mengenai eksistensi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan saat ini. Kali ini kita juga akan kembali lagi bersama Kak Nia Sari. Halo, Kak Nia. Halo Kak Bella. Bagaimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik Kak. Kak Bella sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Oh iya, Kak. Kembali lagi ya. Kita mengajak Kak Nia untuk berdiskusi tentang kemarin kan telah membahas mengenai Pancasila masih relevan untuk menjadi dasar negara. Kalau sekarang kita akan membahas mengenai eksistensi Pancasila sendiri sebagai dasar negara itu bermakna seperti apa ya, Kak Nia? Kalau kita berbicara tentang eksistensi Pancasila sebagai dasar negara, punya makna seperti apa? Mungkin kita bisa melihat dulu makna dari eksistensi itu sendiri. Makna eksistensi kalau didapuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, itu memiliki arti keberadaan. Secara sempit, keberadaan itu antara ada dan tidak ada ya, Kak. Jadi, sementara itu kalau dari pandangan yang lebih luas, keberadaan itu tidak hanya tentang ada dan tidak ada saja, tapi tentang seberapa orang itu menyadari keberadaan dari Pancasila. Kalau ditanya tentang eksistensi Pancasila secara sempit, Pancasila itu ada dalam segala lini kehidupan kita. Makna dari Pancasila sebagai dasar negara itu berarti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau antar individu atau antar kelompok selalu ada Pancasila sebagai pandangan hidup atau sebagai kiblat nilai-nilai kehidupan berbangsa. Dalam bidang apapun di negara Indonesia ini, Pancasila itu harus selalu dihadirkan. Wah, menarik sekali ya, Kak Nia. Berarti kalau dari definisi eksistensi Pancasila secara sempit itu, keberadaan Pancasila itu ada. Lalu dalam berbagai bidang Pancasila itu harus dihadirkan. Nah, dalam bidang apa saja, Kak? Nah, semuanya Kak, jadi dalam urusan berbangsa dan bernegara antar individu atau antar kelompok, Pancasila itu harus selalu disertakan. Ada di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, dan bidang-bidang yang lainnya. Oke, baik Kak. Lalu dari arti yang lebih luas tentang eksistensi, apakah Pancasila itu sudah cukup eksis di bidang-bidangnya, Kak Nia? Mungkin bisa disebutkan dari bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan saja. Apa kira-kira Pancasila ini sudah dihadirkan oleh seluruh warga negara? Pertanyaan yang bagus sekali nih Kak. Jadi ini hal yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Dari lingkup yang lebih luas, Pancasila ini sudah menjadi dasar dalam bidang kehidupan di Indonesia. Tapi hingga ke perwujudannya lebih real, itu belum sepenuhnya hadir. Mungkin bisa dicontohkan Kak Nia biar kita semua lebih jelas mengenai yang telah dijelaskan tadi. Oke Kak, jadi kalau dijabarkan lagi, eksistensi Pancasila misalnya di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan ya. Nah, untuk di bidang sosial itu kita bisa melihat ada di pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu di mana tertera bahwa fakir miskin dan rakyat terlantar itu dipelihara oleh negara. Terus membahas juga tentang jaminan sosial. Nah, untuk di bidang ekonomi nih, kita bisa melihat di pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, terus untuk di bidang pendidikan itu diatur di bab 10A tentang hak asasi manusia atau HAM, ada di pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Pancasila ini belum sepenuhnya dihadirkan.
warga negara kita mungkin bisa kita sebut sebagai oknum ya, ini masih mudah terpecah belah karena isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, perbedaan pendapat dan lain sebagainya, kita masih mudah sekali untuk berselisih tentang hal-hal yang seharusnya itu tidak perlu kita perselisihkan seperti itu, karena dalam Pancasila ini kita mengenal perbedaan untuk persatuan kita. Nah, lalu kalau dikaitkan dengan bunyi pasal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebelumnya, misalnya di bidang sosial, tentang jaminan sosial itu di Indonesia itu masih belum cukup merata dan menyasar ke kalangan-kalangan yang memang membutuhkan seperti itu. Nah, untuk fasilitas pendidikan, kita juga bisa melihat bahwa fasilitas pendidikan di Indonesia ini khususnya untuk daerah 3T itu masih belum rata dan semaju di wilayah Jawa. Mungkin karena Jawa ini sebagai pusat dari banyak hal ya, pusat industri, pusat ekonomi, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain, infrastruktur di Jawa itu kan sudah lebih maju. Atau mungkin kita bisa melihat dari contoh-contoh yang lainnya yang masih banyak sekali yang bisa kita melihat secara langsung. Nah, tapi saya percaya untuk pendidikan itu masih proses, mungkin untuk bisa membangun pendidikan juga perlu membangun infrastruktur yang lengkap sehingga mobilitas masyarakat itu lebih baik lagi dan fasilitas pendidikan itu bisa menyebar lebih merata. Tapi saya harapkan jangan terlalu lama kita mengorbankan generasi muda kita. Dan ayo segera kita berikan pendidikan yang layak untuk mereka. Seperti itu, Kak. Wah, salut sekali dengan pesan-pesan Kak Nia tadi. Semoga untuk pembicaraan atau diskusi kita pada kali ini tentang eksistensi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan saat ini bisa sangat bermanfaat untuk kita pembelajaran kita semua dan mengingatkan kita untuk menghadirkan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan kita. Terima kasih kepada Kak Nia atas diskusi kali ini, sangat menyenangkan dan menarik sekali. Mungkin kita jargon dulu nih Kak Nia, biar semangat untuk podcast kita selanjutnya sebelum kita tutup. Saya hitung ya Kak. 1, 2, 3. Be smart and good citizenship untuk Indonesia yang berpancasila. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk kamu yang suka konten ini dan nantikan konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih kepada Kak Bella yang sudah mendampingi kita berbicara santai yang sangat menyenangkan ini ya Kak. Ya benar sekali, sama-sama Kak Nia. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Sekian dari saya, Bella Utami dan Kak Nia. Kami pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.